Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang limit yang melibatkan trigonometri. Sebenarnya berlaku juga teorema substitusi pada fungsi trigonometri ini. Jadi teman-teman bisa langsung substitusi dengan syarat tidak menghasilkan 0 per 0. Jadi di sini teman-teman harus sedikit mahir dalam memodifikasi fungsi sehingga ketika kita substitusi tidak menghasilkan 0 per 0. Nah, di sini nomor satu ini fungsinya aman-aman saja. Jadi boleh langsung substitusi atau boleh juga kita gunakan sifat-sifat pada limit. Kemudian pada soal nomor 2 pun sama, dan pada soal nomor 3 mungkin di sini ada sedikit modifikasi untuk tangen T. Kenapa? Karena ketika kita substitusi pi-nya, maka akan menghasilkan 0 per 0, sehingga harus dimodifikasi sedikit. Nah, beda halnya dengan contoh nomor 4 dan nomor 5. Pada nomor 4 dan nomor 5 ini, ketika kita substitusi, ini akan menghasilkan 0 per 0. Dan ini sulit, bahkan susah untuk kita modifikasi, sehingga tidak menghasilkan 0 per 0. Nah, sebenarnya soal nomor 4 dan nomor 5 tadi adalah teorema limit trigonometri khusus, di mana bahwa limit T mendekati 0 sin T per T ini nilainya adalah 1. Dan limit T mendekati 0, 1 min cos T per T ini adalah 0 nilai limitnya. Nah, namun kita coba akan buktikan teorema ini. Namun sebelum membuktikannya, kita harus paham dulu teorema Apit. Nah, bunyi teorema Apit adalah, misalkan ada f, g, dan h, ini adalah fungsi, di mana berlaku fx kurang dari sama dengan gx, kurang dari sama dengan hx, untuk setiap x yang dekat ke c, jika limit x mendekati cfx sama dengan limit x mendekati chx, misalkan nilainya adalah L, maka limit x mendekati c, fungsi yang diapit oleh fx dan hx di sini adalah gx, dia pun nilainya akan L. Nah, perhatikan di sini ada sebuah lingkaran. Lingkaran ini berpusat di 0,0 dan jari-jarinya adalah 1. R sama dengan 1. Nah, coba perhatikan di sini ada segitiga AOB, kemudian ada juring AOB, dan ada segitiga AOC. Jika kita bandingkan luasnya, maka luas segitiga AOB ini kurang dari luas juring AOB dan kurang dari luas segitiga AOC. Ya, sudah nampak jelas pada gambar pun. Nah, luas segitiga AOB ini 1/2 panjang alasnya yaitu AO dikali tingginya yaitu BD. Kurang dari luas juring AOB. Nah, kita punya hubungan bahwa luas juring AOB per luas lingkaran yaitu pi r kuadrat sama dengan sudut AOB yaitu T per total sudutnya yaitu 2pi. Sehingga kita akan peroleh luas juring AOB-nya sama dengan T per 2pi dikali pi r kuadrat. Ingat tadi R-nya itu sama dengan 1. Ya. Sehingga nanti kita akan peroleh luas juring AOB-nya adalah T per 2. Nah, kemudian luas segitiga AOC yaitu 1/2 alas kali tinggi, alasnya yaitu AO dikali tingginya adalah AC. Nah, di sini sama-sama punya faktor setengah, jadi kita boleh rubah menjadi BD kurang dari T kurang dari AC. Kenapa? Karena AO sendiri adalah jari-jari yang panjangnya 1. Nah, coba perhatikan bahwa segitiga BDO ini adalah segitiga siku-siku dengan sudut BDO-nya adalah T. Segitiga BDO dengan sudutnya T. Jika kita ingin mencari sin T, ini sama aja dengan panjang BD dibagi panjang sisi miringnya yaitu BO. Nah, BO sendiri adalah jari-jari lingkaran yang panjangnya 1. Jadi, boleh kita tulis sin T ini sama dengan BD. Nah, jadi BD ini sama dengan
sin T. Kurang dari T, ini kurang dari. Dan perhatikan juga segitiga AOC. Segitiga AOC juga, ini segitiga siku-siku. Sehingga kita berlaku juga sinus ya. Sinus tangen dan kosinus ya kepada segitiga siku-siku ini. Ini AOC dengan sudutnya adalah T. Nah, jika kita cari tangen dari T, ini sama aja dengan panjang AC dibagi panjang AO. Nah, panjang AO sendiri adalah jari-jari lingkaran yang panjangnya 1. Sehingga kita peroleh tangen T ini sama dengan AC. Jadi AC kita rubah menjadi tangen T. Nah, yang mau kita tunjukkan adalah sin T per T. Jadi coba kita kalikan semua ruas dengan 1 per sin T. Ya, sehingga kita akan peroleh 1 sin T bagi sin T 1 kurang dari T per sin T kurang dari tangen T dibagi sin T. Tangen T sendiri adalah sin T per cos T. Jadi kalau dikali 1 per sin T, ini sama aja dengan 1 per cos T. Nah, kita juga akan peroleh, jika kita inversekan semua ruas, maka kita akan peroleh cos T kurang dari sin T per T kurang dari 1. Nah, coba kita akan cari limitnya. Yang pertama, limit T mendekati 0 dari cos T, mendekati 0 ya, ini sama aja dengan cos 0, yaitu nilainya 1. Kemudian, yang kedua, limit yang paling kanan, limit T mendekati 0 dari fungsi yang paling kanannya yaitu 1, ini sama aja dengan 1. Nah, berdasarkan teorema API tadi, bahwa jika limit cos T dan limit satunya ini sama, sehingga limit fungsi yang diapitnya juga akan bernilai sama. Jadi, limit T mendekati 0 dari sin T per T ini sama dengan 1. Begitu, jadi terbukti ya teorema yang pertama. Nah, kemudian pada teorema yang kedua, pada teorema kedua ini, limit T mendekati 0, 1 min cos T per T. Nah, kita kalikan dengan sekawannya, yaitu 1 plus cos T per 1 plus cos T. Ini kan sama dengan 1, ya. Jadi tidak merubah fungsi awal, begitu. Nanti kita akan peroleh limit T mendekati 0, 1 min cos kuadrat T per T dikali 1 plus cos T. Nah, limit diperoleh juga, limit T mendekati 0, 1 min cos kuadrat T ini sama dengan sin kuadrat T ya. Oke. Jadi nanti kita akan peroleh sin kuadrat T per T dikali 1 plus cos T. Kita gunakan juga sifat pada limit, nanti akan peroleh limit T mendekati 0 sin T dikali limit T mendekati 0 sin T per 1 plus cos T. Nah, tadi sudah kita buktikan ini nilainya adalah 1, dan nilai ini jika kita substitusi ini menghasilkan 0. Jadi terbukti juga teorema kedua, yaitu ketika limit T mendekati 0, 1 min cos T per T ini hasilnya adalah 0. Nah, jika kita melakukan proses langkah yang sama, kita juga akan mendapatkan ketiga ini, bahwa limit T mendekati 0 T per sin T ini sama dengan 1, kemudian limit T mendekati 0 tan T per T juga sama dengan 1, dan limit T mendekati 0 T per tangen T sama dengan 1. Nah, sebagai contoh nomor 1, limit T mendekati 0 sin kuadrat 3T per 2T. Nah, kita akan selesaikan limit T mendekati 0, boleh kita rubah menjadi sin 3T dikali sin 3T per 2T. Nah, ingat tadi kita punya teorema bahwa limit T mendekati 0 sin
T per T ini sama dengan 1. Jadi berlaku teorema ini jika memenuhi seperti ini. Sin T per T sama dengan 1. Maka di sini jika ingin berlaku, maka di bawah kita perlu menambahkan 3T. Nah, ini juga perlu ditambahkan di bawahnya 3T. Nah, supaya tidak merubah fungsi awal, maka perlu kita kalikan di atasnya dengan 9T kuadrat. Sehingga kita gunakan limit T mendekati 0, kita gunakan sifat pada limit, ini menjadi sin 3T per 3T dikali limit sin 3T per 3T dikali limit, di sini T mendekati 0 ya, juga T mendekati 0 dari 9T per 2. Ya, T-nya kita boleh coret. Kenapa? Karena di sini T-nya hanya mendekati 0 gitu. Nah, oke. Lihat pada teorema ini berlaku ketika T mendekati 0 sin T per T. Di sini T, di sini T, di sini T. Maka berlaku nanti hasil limitnya adalah 1. Sedangkan di sini limit T mendekati 0 sin 3T per 3T. Nah, maka kita perlu modifikasi lagi. Nah, coba perhatikan. Berarti kita perlu 3T mendekati 0. Ini sama aja sebenarnya. Dari T mendekati 0, coba kita kali 3. Nah, ini sama aja kan dengan 3T mendekati 0. Gitu. Jadi, ini akan tidak merubah ke fungsi manapun atau tidak merubah batasnya. Ya. Oke. Begitu. Nah, karena kita sudah sama 3T, 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 maka ini akan menghasilkan 1, ini juga 1, dan ini menghasilkan, kita substitusi adalah 0. Jadi, hasil akhirnya adalah 0. Nah, sehingga diperoleh bahwa limit T mendekati 0 sin kuadrat 3T per 2T adalah 0. Nah, kemudian yang kedua, nah ini juga boleh kita modifikasi menjadi limit Theta mendekati 0 sin 3 theta, dikali di sini per tan theta. Nah, seperti tadi, maka di sini kita perlu 3 theta dan di atas sini kita perlu theta. Nah, supaya tidak merubah fungsi awal, maka di atas perlu dikalikan dengan 3 theta dan di bawah perlu dengan theta. Sehingga fungsi ini tidak merubah fungsi awal atau kondisi awal. Nah, kita gunakan juga sifat limit. Limit theta mendekati 0 sin 3 theta per 3 theta dikali limit theta mendekati 0 theta per tangen theta dikali limit theta mendekati 0 dari 3. Oke. Sehingga kita akan peroleh, nah ingat ini juga sama, kita berarti di sini perlu 3 theta. Nah, begitu. Sehingga ini sudah kita buktikan hasilnya 1, karena sudah memenuhi 3 theta mendekati 0 sin 3 theta per 3 theta. Dan ini pun seperti yang tadi saya katakan, jika kita melakukan proses yang sama, kita juga akan mendapatkan bahwa limit theta mendekati 0 theta per tangen theta, ini hasilnya 1. Oke. Nah, kemudian limit ini, limit dari konstanta adalah konstanta itu sendiri. Berarti ini hasilnya adalah 3. Jadi, limit theta mendekati 0 dari sin 3 theta per tangen theta adalah 3. Nah, mungkin demikian materi pada limit fungsi trigonometri. Pada video berikutnya, insya Allah saya akan menjelaskan tentang limit tita hingga atau limit hingga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.